Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan tema kita, penciptaan dan pertumbuhan, dan kita akan mengakhiri tema ini. Sudah yang ketujuh, terakhir ini, kita akan bicara satu poin yang menurut saya sangat penting sekali, yaitu penciptaan atau ciptaan baru. Karena istilah bara kita tahu Tuhan, istilah Ibrani bara itu artinya initiating, memulai, ya, memulai sesuatu yang baru. Tuhan memulai sesuatu, ya. Ini dikatakan yang hanya Tuhan saja yang bisa melakukan itu, ya. Katakan di buku ini ada memulai langit dan bumi. Kita tahu dia buat sulungnya langit bumi, ya. Penciptaan ini sebenarnya jadi seperti proses lah saya membilangnya, ya, karena Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu simsalabim. Juga penciptaan bukan dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi yang berasal dari Dia. Dan itu melalui satu proses. Kayak langit dan bumi, yang pertama itu ketika diciptakan, Dia itu mulai dengan buah sulung. In the beginning, katanya. In the first fruit, ya, pada sebagai buah sulungnya, langit dan bumi yang dalam keadaan kosong, gelap gulita, ya, Roh Elohim mengerami, ya, barulah dia lahir berikut buah-buah berikut berupa terang, ya, dan sebagainya. Demikian juga ini Tuhan memulai initiating, ya, new heaven and new earth, langit dan bumi yang baru. Itu tidak diciptakan simsalabim juga, ya. Itu diciptakannya diproses melalui ada permulaannya. Siapa permulaannya? Inilah dia, Yesus itu. Di kitab Wahyu dikatakan, nanti kita selidiki, ya. Di kitab Wahyu dibilang dia permulaan ciptaan. Memang nggak disebut di situ ciptaan baru, ya. Tapi nanti kita lihat coba. Jadi langit dan bumi yang baru tidak juga jadi mendadak begitu, ya. Itu juga suatu proses yang dimulai dari Yesus sebagai permulaan dari ciptaan Elohim, ciptaan yang baru maksudnya di situ. Coba dulu kita lihat, ya, pelan-pelan, ya. Karena ini perkara yang sangat penting menurut saya. Ya, dalam diri kita pun mulai ada ciptaan baru, tapi itu masih ada prosesnya, nanti kita lihat, ya. Coba dulu kita mengulang dulu supaya ingat-ingat kita, ya. Roma 11 ayat 36 itu yang mengatakan bahwa segala sesuatu berasal dari Dia. Kemudian artinya ciptaan itu sesuatu yang dari tidak kelihatan, yaitu Dia, menjadi kelihatan, yaitu alam semesta ini. Kemudian oleh Dia, prosesnya itu, geraknya itu, semuanya itu berasal dari Dia. Dialah penyebabnya. Karena ciptaan ini nggak seperti arloji yang bergerak begitu sesuai dengan sistem yang sudah dibuat oleh pembuatnya, nggak begitu. Tuhan menggerakkannya Dia. Dialah penggerak segala sesuatu. Itu sebabnya Paulus bilang segala kita ini ada, kita ini hidup, kita ini bergerak di dalam Dia. Kemudian hasilnya juga, ya, tentu sesuatu yang baru. Karena Tuhan bilang I will make all things. Sesuatu yang lama itu diganti terus bergerak proses oleh Dia. I will make all things new. Ya. New kita sudah belajar itu, ya. Kainos istilahnya artinya sesuatu yang belum pernah digunakan, sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oke, penciptaan, ya. Nah, kita melihat sudah itu dari segala sesuatu, sudah mulai dari benih, ya, buah sulung, ya, atau benih atau buah sulung sama aja, ya. Kemudian kita sudah belajar juga tentang toledot. Toledot itu generasi atau generasi, ya, atau keturunan. Dan kita atau origin, ya, sesuatu yang awalnya itu. Ada 10 toledot sebenarnya dalam kitab Kejadian, tapi kita hanya pelajari secara khusus satu itu, langit dan bumi, ya, toledotnya yang sampai akhirnya Adam. Kemudian kita juga sudah singgung mengenai Abraham, ya, dia karena Tuhan memulai sesuatu yang baru dari Abraham juga. Kemudian kita sudah memahami juga satu prinsip lagi dalam penciptaan atau pertumbuhan itu, yaitu prinsip harus mati, saya bilangnya.
Karena Yesus bilang begini, jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu biji. Tidak terjadi pertumbuhan, tidak terjadi proses, tidak terjadi perkembangan, nggak terjadi apa-apa. Ya satu aja udah. Yesus sebagai ciptaan baru, kalau dia tidak mati dan bangkit, tetaplah dia. Ya. Nanti kita belajar ya, Adam akhir, Yesus sebagai Adam akhir dan Yesus sebagai manusia kedua. Nanti sebentar. Ini saya kasih dulu sedikit apa ya, merangsang kita untuk berpikir, begitulah ya kira-kira ya. Jadi prinsip berikut yang penting adalah prinsip harus mati. Supaya bisa ada proses, supaya ada perkembangan. Ya. Supaya ada pertumbuhan. Jikalau biji gandum tidak jatuh, Yesus sedang bicara tentang dirinya sendiri itu. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu aja. Tapi kalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Ya. Oke, mari kita sekarang masuk secara khusus kepada Yesus sebagai permulaan ciptaan Elohim. Coba dulu kita melihat di ini cipta permulaan ini dua dulu ya. Apa K ini sebenarnya Arkomai ya? Mana dia? Itu bisa tunggu dulu, kita baca dulu lah ya. Wahyu pasal 3. Ini yang di jemaat di Laodikia. Dikatakan di sini, dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, sang amin, saksi yang setia dan benar. Dikatakan ini terjemahan daripada istilah Yunani arke itu ya. Ini dibilang penguasa. Ya memang benar ya. Itu bisa diterjemahkan penguasa ya. Aparke ya. Oh itu buah sulung, salah ya. Arkomai ya, salah itu ya. Ini terjemahan dari Arkomai itu bisa penguasa, bisa juga permulaan. Nah makanya kalau diterjemahan LAI itu dia permulaan ciptaan. Coba dulu ya, Wahyu. Ini ada seorang yang kayaknya saksi Jehovah, karena saya pernah belajar juga itu dia salah menafsirkan. Jadi dia bilang Yesus itu diciptakan. Hanya Bapak Jehovah itu yang tidak satu Allah, di mereka percaya itu satu Allah dengan pengertian itu. Yesus itu ciptaan. Wahyu 3 ayat yang ke jemaat ini Laodikia. Inilah, ini saya baca ya. Ini dari LAI ya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, permulaan ya. Nah, sekarang kita melihat ini istilah permulaan ini ya. Permulaan ciptaan. Ini istilahnya ciptaan ini ada di sini definite article. The ya. Misalnya kalau kita bicara buku itu kan banyak buku yang nggak jelas, yang mana buku mana. Tapi kalau bilang the book, nah itu berarti ada buku tertentu yang sudah jelas, yang sudah pasti itu, yang itu tuh, gitu. Buku itu, ya terjemahnya begitu kan. Nah kalau ini ciptaan ini pakai definite article ho, istilah Yunani itu ho, istilahnya itu definite article. Yang membuat ciptaan yang dimaksud ini sudah jelas, tertentu dia. Bukan ciptaan yang secara umum itu, karena Tuhan memulai banyak yang diciptakan. Toledotnya aja ada 10 kita yang di kitab Kejadian. Tuhan menginisiating, istilah Barat itu menginisiating banyak hal. Ini saya baca dulu sini nih ya, dari buku ini. Ya initiating ya heaven and earth ya, langit dan bumi, memulai kemanusiaan, memulai pengampunan dan pembersihan hati, memulai Israel sebagai suatu bangsa yang khusus, memulai langit dan bumi baru, memulai ada damai, ada bahkan di sini malapetaka, gelap dan sebagainya situ ya. Jadi ada banyak hal yang dimulai oleh Tuhan atau diciptakan oleh Tuhan, tetapi yang dimaksud di sini karena dia pakai definite article, itu berarti ada ciptaan yang tertentu. Apa itu ciptaan yang tertentu? Kalau kita melihat dan dibandingkan ya dengan Korintus itu, kita bertahu bahwa yang dimaksud the creation itu adalah ciptaan baru ya. Yesus itu adalah
permulaan ciptaan baru. Mari kita melihat lebih jelas lagi ya. Di Korintus, mari kita baca dulu. Korintus 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Ya, 1 Korintus 15 ayat 45. Mari kita melihat sini. Ya. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Ini sebenarnya jiwa yang hidup. Living soul. Jiwa yang hidup ya. Tetapi Adam yang akhir, yang dia menuntut pada Yesus ini, menjadi roh yang menghidupkan. Di sini terjemahannya roh, sebenarnya life giving spirit. Roh yang memberikan joy, memberikan life itu. Ya. Karena Yesus datang untuk memberikan joy, kan, memberikan life. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian baru datang yang rohania. Ayat 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Coba ya, perhatikan ini. Ini sangat penting kalimat-kalimatnya ini. Ya, Adam pertama. Ini ya, dikatakan di sini Adam itu adalah jiwa yang hidup. Inilah yang jatuh ke dalam dosa itu. Ya. Yang jatuh ke dalam dosa dan membawa seluruh manusia ikut masuk ke dalam alam maut, alam kesia-siaan. Ini Adam yang pertama ya. Kemudian Adam yang akhir. Kenapa nggak dibilang Adam yang kedua? Kalau Adam yang kedua itu berarti dia memulai sesuatu lagi. Ini enggak. Ini Adam, kalau manusia kedua memulai sesuatu, nanti kita lihat di sini. Tapi dibilang ini, Alkitab bilang Adam akhir, bukan Adam kedua. Adam akhir. Artinya sambungan dari Adam yang pertama itu, yang udah berdosa itu, ciptaan lama itu, diakhiri oleh Adam akhir. Ya, ciptaan lama diakhiri karena Adam yang akhir ini disalib, masih dia kita bilang seluruh ciptaan lama ikut, ya, dunia manusia lama, ciptaan lama ikut disalib, diselesaikan lah ini. Kemudian dia bangkit menjadi roh pemberi hidup. Nah, jadi dia memulai, dia mengakhiri ciptaan lama dan memulai yang baru. Bagaimana dia dengan lebih jelas lagi di sini. Apa yang baru itu kan supaya kita jelas. Dia apa yang baru ini? Manusia pertama itu dari debu. Ya. Manusia pertama dari debu, manusia kedua dari sorga. Jadi yang atas tuh Adam itu bicara penebusan tuh. Adam yang pertama jatuh dalam dosa terus membawa ciptaan manusia semuanya dan jatuh semua ciptaan itu menjadi ciptaan yang lama. Kemudian Adam yang akhir menyelesaikannya di kayu salib itu. Dia masih bangkit dan jadi roh pemberi hidup. Ya. Inilah mulai ciptaan baru itu sebenarnya. Nanti semua orang yang dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Karena terusan barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu. Adam ini ya, oke. Kemudian apa sih artinya ciptaan baru itu ini? Manusia pertama itu, yang lama itu dari debu. Ya. Manusia kedua ini yang ciptaan baru ini yang dimulai Tuhan ini dari sorga. Ya memang jelas karena Yesus itu firman yang menjadi manusia. Cukup jelas gak ini kira-kira ini? Jadi Yesus itu sebagai Adam akhir, dia mengakhiri ciptaan lama yang disebabkan oleh kejatuhan Adam pertama itu. Adam yang pertama itu, yang istrinya Hawa itu. Kemudian Yesus sebagai manusia kedua, dia memulai suatu ciptaan, yaitu ciptaan baru. Ini dahsyat ini, ya. Jadi saya harap ini jelas ya, bahwa Yesus itu permulaan ciptaan baru,
ciptaan Elohim yang baru. Jangan salah, bukan berarti Yesus diciptakan, bukan itu. Ciptaan baru itu artinya yang dari sorga. Firman yang jadi manusia itu loh maksudnya. Kalau Adam yang pertama itu, yang dengan Hawa itu kan dari debu. Nah, jadi sudah jelas itu ya. Saya harap jelas inilah ya. Jadi Yesus mengakhiri ciptaan lama dan memulai ciptaan baru. Dan dia sendiri adalah permulaan. Sebagai manusia kedua ya. Permulaan ciptaan Elohim. Ciptaan baru Elohim. Nah, tapi prinsip berikut kita tahu. Prinsip proses itu. Banyak orang langsung bilang kita ini ciptaan baru, berarti yang lamanya sudah selesai. Ya betul, betul. Saya mau bicara dulu sebentar ini mengenai ini, karena ada orang menekankan realita. Ya di kayu salib bisa bilang it is finished, sudah selesai, tetelestai, sudah selesai. Ya. Dan Paulus juga tegas bilang, barang siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Dikatakan juga manusia lama sudah mati. Itu istilah-istilah auris. Auris itu artinya past tense yang udah lalu. Nah, sehingga ada ajaran ini sekarang. Kita nggak perlu pikul salib lagi. Ya, itu Yesus yang perlu. Kita nggak perlu lagi. Kita nggak perlu diproses lagi. Ya, udah jadi ya. Simsalabim. Abrakadabra. Tiba-tiba jadi ciptaan baru. Ini dahsyat sekali nih ajaran ini. Ya. Semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Ya, saya mau kasih tahu ada sesuatu yang dilupakan oleh orang-orang ini yang ngajar begitu tuh, yang ngajar model-model instan gitu, yang abrakadabra itu, yang tanpa ada proses ini. Saya mau jelasin begini. Memang realita ya, Yesus itu realita. Dia bilang I am the reality, I am the truth. The truth itu artinya realita, apa adanya sesuatu. Betul. Kalau Yesus itu ngomong, gitulah yang realita. Yang lainnya bohong, itu ilusi dan sebagainya. Oke. Betul ya? Tapi orang yang mendengarnya ini, kan ada proses untuk percayanya itu. Karena kita bilang, dari iman, faith itu makanya, faith itu jangan bilang pembenaran karena iman dengan pengertian iman yang simsalabim itu loh. Pengudusan karena iman itu, sanctification by faith, jangan bilang iman itu simsalabim juga. Glorification by faith, faith-nya itu bukan simsalabim, nggak ada yang simsalabim. Faith-nya itu Paulus kasih ungkapan dari iman kepada iman. Ini surat Roma, itu udah bahas pasal 1 ayat 16 itu. Jadi apa ini artinya dari iman kepada iman? Ini proses, ya proses, bicara proses dari iman, ya. Iman itu energi Elohim, kita tahu tuh. Kepada iman itu artinya ada suatu pertumbuhan. Karena iman yang ada ini harus disempurnakan menurut surat Yakobus, disempurnakan oleh perbuatan yang lahir dari iman ini, ya. Menyempurnakan iman yang ada. Nanti iman yang ini melahirkan perbuatan lagi. Perbuatan ini menyempurnakan ini, nanti iman yang ada lagi yang udah bertumbuh ini tambah lagi menggerakkan perbuatan. Perbuatan ini nanti menyempurnakan iman, gitu loh. Siklus. Ini proses. Jadi proses iman itulah yang kita dalam melihat realita. Ini sekarang realitanya ini udah baru ini. Karena Yesus sudah bilang, it is finished. Yang lama udah berlalu. Dalam hidup kita lah dulu. Oke lah, kita lihat dulu hidup kita lah, pribadi. Sekarang kita udah dalam Kristus, toh? Kita udah percaya Tuhan Yesus, oke, kita sudah dalam Kristus. Alkitab bilang itu realitanya, kita adalah ciptaan baru. Yang lama udah berlalu. Betul-betul berlalu, nggak ada lagi istilahnya gitu. Oke, sekarang saya tanya dulu pengalaman kita. Betul yang lama udah berlalu? Atau masih ada di sini kedagingan? Ambisi, keinginan mata, keinginan daging, hawa nafsu, macam-macam. Masih ada tuh di sini. Saudara jangan jadi munafik. Tapi juga jangan menyangkal realita. Realitanya memang kita ciptaan baru. Tapi iman kita akan realita ini perlu bertumbuh. Nah, nanti pengalaman kita akan disesuaikan dengan pertumbuhan iman kita. Dan pertumbuhan iman itu perlu proses peremukan
disiplin yang dari Tuhan. Ya, realitanya kita udah ciptaan baru, cuma masalahnya iman kita belum perfect. Perlu dalam proses itu. Nah, makanya pengalaman kita menyesuaikan diri lah dengan iman kita. Ya, pengalaman kita bukan menyesuaikan diri dengan realita, jangan salah. Realitanya sudah perfect kita, udah sempurna, udah ciptaan baru. Ya. Tapi pengalaman kita kan nggak mengikuti realita yang ini. Pengalaman kita mengikuti iman. Kalau imannya memang belum bertumbuh, ya kita masih merasakan lah yang lama-lama itu. Segala kedagingan, segala macam-macam. Jadi, permulaan ciptaan baru adalah Yesus. Ya. Kemudian karena dia sudah mati dan bangkit, dan setelah dia menjadi Roh pemberi hidup, maka lahirlah buah-buah berikut. Ya, itulah dia, kita yang percaya, yang orang-orang yang ada dalam Kristus itu, ciptaan baru itu. Karena ini Yesus memulai ciptaan baru, maka semua yang jadi keturunan Yesus itu, kita bicara kemarin ya, yang menjadi keturunan Yesus itu adalah semuanya ciptaan baru. Yang nanti pada gilirannya, tapi tunggu dulu, sebentar, ciptaan baru ini, Kristus ini, Kristus pemenang ya. Karena ada yang gagal, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, Kristus yang dipilih ini loh, pemenang ini akan ditampilkan di akhir zaman, ya, sebagai buah sulung, the manifestation of the sons of God itu, Roma 8. Inilah yang akan memerdekakan seluruh ciptaan sehingga akhirnya menuju langit dan bumi yang baru. Semuanya menjadi baru. Tidak ada lagi yang lama. Semua manusia menjadi baru. Semua ciptaan menjadi baru. Semua ciptaan menjadi merdeka. Karena yang lama itu perbudakan. Ini kemerdekaan, kemuliaan sons of God ini. Ya. Jadi proses menuju langit dan baru itu dimulai dari Yesus ini. Karena dialah permulaan ciptaan barunya Elohim itu. Ini Yesus. Apa artinya ciptaan baru? Yang dari surga, bukan yang dari debu. Ya, ini dia. Terus semua yang dalam Kristus ciptaan baru juga, tapi diproses terus. Inilah Kristus pemenang tampil di akhir zaman ini. Ya. Kemudian Kristus pemenang, seluruh ciptaan nanti akan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan Kristus pemenang ini. Akhirnya menuju jadilah langit dan bumi yang baru. Makanya Tuhan bilang, I will make all things new. Nggak ada lagi yang lama. Nggak ada lagi maut. Maut itu kan upah dosa yang akibat yang lama itu. Jangan bicara lagi neraka kekal. Udah nggak ngerti apa-apa itu. Kalau udah ngomong masih begitu, nggak ngerti apa-apa ini. Ya. Jadi, buah sulung ini sebenarnya saya mau sambung lagi nih. Buah sulung itu adalah imam-imam dan raja-raja ya. Tapi nanti aja lah ya. Ini kita tutup aja lah tema ini. Besok kita masuk ke tema yang baru ya. Sebenarnya temanya perempuan, tokoh perempuan dalam Alkitab ya. Bukan keluarga ya, saya nggak bicara keluarga, tapi tokoh. Nanti aja. Tapi inilah, saya tutup dulu ini. Tema ini, prinsip Tuhan dalam yang saya beri judul ini, penciptaan dan pertumbuhan. Ini sebenarnya belajar prinsip Tuhan. Saya ulangi adalah kesimpulannya lah udah. Yang pertama, bahwa Tuhan memulai sesuatu selalu dari benih, dari buah sulung. Baik langit dan bumi, baik manusia, baik ciptaan baru yang baru kita bicara ini, selalu dari mulai benih. Satu. Kedua, harus ada proses pertumbuhan, namanya benih. Ya. Benih mesti bertumbuh. Ya, binatang bertumbuh, tumbuh-tumbuhan bertumbuh, manusia pun bertumbuh. Proses. Ketiga, caranya bertumbuh itu harus mati. Kalau biji gandum jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tidak ada proses, tidak ada keturunan, tidak ada pertumbuhan. Kuncinya mati. Dan salib itulah katakanlah alat ya.
Kalau saudara pikul salib itu artinya saudara menyangkal diri yang lama itu, keinginan yang lama, pikiran yang lama, perasaan yang lama disangkal. Pilih kehendak Bapa. Itulah dia salib, prinsip salib. Jadi kalau orang beritakan firman menggeser prinsip salib, itu dia cuma motivator yang nyenang-nyenangin telinga orang banyak. Jangan didengar ya, nggak ada gunanya, nggak akan memberikan pertambahan hidup, nggak akan membuat pertumbuhan hayat, nggak ada. Karena hayat nggak boleh dilepas dengan salib. Prinsip yang ketiga itu ya. Yang pertama, Tuhan menciptakan saluran benih. Yang kedua, harus ada proses. Yang ketiga, prosesnya itu melalui prinsip mati. Oke, tunggu dulu lah ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini penting sekali menurut saya ini ya. Tapi semoga ini jadi berkat. Besok kita akan masuk kepada tema yang baru. Haleluya. Amin.